Sebelum kamu bisa menerima Roh Kudus, 7 hal ini harus pergi. Ada satu momen dalam hidup setiap orang percaya ketika kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih. Lebih dari sekedar hadir di gereja, lebih dari moral yang baik, lebih dari sekedar menyebut dirimu orang Kristen. Jauh di dalam, ada sesuatu yang bergerak kerinduan, bisikan, lapar ilahi bukan untuk informasi tentang Allah, tetapi untuk hadiratnya sendiri. Kamu tidak ingin hanya tahu tentang Dia, kamu ingin berjalan bersamanya, mendengarnya, digerakkan olehnya, dan lapar itu kudus. Lapar itu adalah undangan untuk menerima Roh Kudus. Tetapi inilah yang banyak orang tidak sadari. Walaupun Allah dengan bebas menawarkan rohnya kepada kita, tidak semua orang menerima Dia. Bukan karena Dia menahan, tetapi karena kita yang berpegang. Kita ingin apinya, tetapi kita tidak mau melepaskan abu kita. Kita merindukan suaranya, tetapi kita terus memberi makan kebisinan. Kita memohon kuasanya, namun hidup dengan cara-cara yang menolak Dia. Kebenarannya, Roh Kudus bukanlah tamu yang masuk tanpa diundang. Dia datang ke hati yang dikosongkan dari diri, hati yang mau melepaskan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi mau. Mau menyerahkan apa yang mendukakan Dia, mau meletakkan apa yang membuat Dia berjarak, mau membuka genggamanmu dan menawarkan kepadanya segalanya. Kepenuhan Roh Kudus bukan hadiah bagi orang yang merasa benar. Itu adalah janji bagi orang yang berserah. Tetapi penyerahan diri itu berharga. Dan jika kamu sungguh ingin dipenuhi, kamu harus siap melepaskan apa yang tidak bisa hidup berdampingan dengan kekudusannya. Dalam pesan ini, aku ingin berbicara kepada rohmu, bukan kepada pikiranmu, bukan kepada reputasimu, tetapi kepada dirimu yang sebenarnya, yang tahu bahwa kamu diciptakan untuk lebih. Kamu tidak ada di sini secara kebetulan. Allah sedang menarikmu ke sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kudus. Pertanyaannya, apakah kamu siap memberi ruang baginya? Karena ada hal-hal yang harus kita lepaskan jika kita mau menerima kepenuhan Roh Kudus. Mari kita bicarakan hal-hal itu. Nomor 1, lepaskan cinta pada dosa. Disinilah semuanya dimulai. Jika kamu benar-benar ingin menerima Roh Kudus, bukan hanya membicarakan Dia, bukan hanya membaca tentang Dia, tetapi mengenal Dia, maka kamu harus menghadapi kebenaran yang tidak nyaman ini. Kamu tidak bisa berpegang pada apa yang menyalibkan Kristus dan berharap Roh Kristus tinggal di dalammu. Roh Kudus tidak bersikap santai terhadap dosa. Dia tidak menoleransi apa yang merusak jiwamu. Dia kudus, dan di tempat di mana ada dosa yang tidak disesali, namun disimpan dan dihargai, Dia tidak akan tinggal. Sebagian orang mengira berjuang melawan dosa sama dengan mencintai dosa. Itu berbeda. Berjuang berarti kamu sedang melawan, menolak, berdoa, dan bertobat walaupun kamu jatuh. Tetapi mencintai dosa itu berbeda. Itu berdamai dengannya, itu membenarkannya, itu menyembunyikannya, memberinya makan dalam rahasia, dan membelanya ketika kamu ditegur. Dan cinta pada dosa itulah yang menghalangi hadirat Roh dalam hidupmu. Kamu tidak bisa mencintai kegelapan dan terang sekaligus. Salah satunya pada akhirnya akan mengusir yang lain. Alkitab berkata dalam Yesaya 59:2, tetapi kesalahan-kesalahanmu telah membuat pemisahan antara kamu dan Allahmu, dan dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar. Bukan karena Allah tidak mau, tetapi karena dosa mendirikan tembok yang kita menolak untuk merobohkannya. Kamu lihat, kasih Allah itu tanpa syarat,
tetapi hadiratnya tidak. Rohnya datang ke tempat dia diinginkan dan disambut bukan hanya lewat kata-kata kita, tetapi lewat kesediaan kita untuk menyingkirkan apa yang mendukakan dia. Mungkin itu kecanduan tersembunyi, kompromi pribadi, hubungan toksik yang kamu tahu bukan dari Allah. Mungkin itu dendam yang kamu pelihara, atau kebiasaan yang kamu menolak untuk membawanya terang. Apapun itu, cinta pada dosa itu sedang menahanmu dari banjir hidup dan kuasa yang seharusnya kamu miliki. Namun inilah kabar baiknya. Ketika kamu melepaskannya, ketika kamu sungguh menyerahkannya, mengakuinya, dan berpaling darinya, sesuatu yang supranatural terjadi. Surga merunduk, anugerah dilepaskan, Roh Kudus masuk ke tempat itu dengan penghiburan, teguran, dan kesembuhan. Mazmur 34:18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Orang yang patah hati bukanlah mereka yang sekedar merasa bersalah, tetapi mereka yang merasakan cukup dalam sehingga mau berubah. Jika kamu menginginkan kepenuhan Roh Kudus, mulailah dari sini, dengan keremukan, dengan kejujuran, dengan pertobatan. Semakin banyak ruang yang kamu buat dengan menyingkirkan dosa, semakin banyak dari Dia yang akan kamu terima. Dan itu bukan kerugian, itu keuntungan yang tak terkukur. Nomor 2, lepaskan kendali atas hidupmu. Roh Kudus bukan alat untuk digunakan. Dia bukan kehadiran pasif yang kita panggil seperti asisten rohani. Dia adalah Allah. Dia berdaulat, dia bergerak kemana dia kehendaki, berbicara apa yang dia mau, dan memimpin sesuai dengan pilihannya. Dan jika kamu ingin dia memenuhi hidupmu, maka kamu harus menyerahkan temudi. Dia tidak bisa menuntun hidup yang bersikeras mengendalikan arahnya sendiri. Kendali adalah salah satu hal tersulit untuk dilepaskan karena ia menyamar sebagai rasa aman. Kita percaya bahwa jika kita bisa merencanakan segalanya dengan sempurna, menggenggam semuanya dengan erat, kita bisa menghindari kekecewaan, patah hati, dan kehilangan. Tetapi ilusi itu rapuh. Hidup akan mengingatkanmu bahwa tidak ada jumlah kendali yang bisa melindungimu dari ketidakpastian. Dan semakin lama kamu mencoba menahan semuanya, semakin berat beban yang kamu rasakan. Beban yang sebenarnya tidak pernah diciptakan untuk kamu tanggung. Dalam Kisah Para Rasul 8, Simon si tukang sihir melihat kuasa Roh Kudus dan mencoba membelinya. Dia menginginkan kuasa tanpa penyerahan. Dia ingin menggunakan roh itu, bukan diubahkan olehnya. Petrus menegurnya dengan keras, karena roh itu tidak bisa dikendalikan, dibeli, atau dimanipulasi. Dia datang untuk memerintah, bukan untuk diperintah. Dan kenyataannya, banyak dari kita seperti Simon. Kita menginginkan kuasa Allah, tetapi tetap menuntut untuk memegang kendali. Tetapi roh tidak turun di tempat yang penuh kesombongan. Dia turun di tempat ada penyerahan. Dia memenuhi orang yang berserah, yang hancur, yang putus asa. Mereka yang berkata dengan hati gemetar, bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendakmu yang jadi. Yesus sendiri memberi teladan ini di Taman Getsemani. Anak Allah meletakkan kehendaknya sendiri untuk menggenapi rencana Bapa. Dan segera setelah penyerahan itu, malaikat-malaikat datang untuk menguatkannya. Itulah polanya. Penyerahan mendatangkan kekuatan dari surga. Ketika kamu melepaskan kendali, kamu membuka pintu bagi arahan ilahi. Kamu berhenti bersandar pada pengertianmu sendiri dan mulai berjalan dalam iman. Kamu berhenti berjuang dan mulai mendengar. Kamu berhenti melawan angin dan mulai dibawa olehnya. Roma 8:14 berkata, sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin berarti
kamu berhenti mencoba memimpin dia? Apakah kamu bersedia berdoa doa-doa yang berbahaya? Tuhan, ambillah apa yang tidak Engkau berikan. Ubahlah apa yang selama ini aku tolak untuk diserahkan. Ganggu rencanaku. Tutup pintu-pintu yang terus aku paksa untuk terbuka. Disitulah semuanya dimulai. Bukan dengan kefasihan, bukan dengan pencapaian, tetapi dengan penyerahan. Karena hanya ketika kamu turun dari tahta hidupmu sendiri, Roh Kudus dapat mengambil tempatnya yang semestinya. Nomor 3, lepaskan kepahitan dan ketidakmengampunan. Kamu tidak bisa dipenuhi Roh Allah sambil memegang racun. Dan itulah tepatnya kepahitan, racun bagi jiwa. Ketidakmengampunan bukan sekedar luka emosional. Ia menjadi benteng rohani. Banyak orang percaya berseru meminta Roh Kudus datang dan membawa kuasa. Tetapi dia tidak bisa tinggal di hati yang masih terbelenggu oleh dendam. Roh Kudus adalah roh kesatuan, pendamaian, dan damai sejahtera. Dia tidak betah di hati yang dikeraskan oleh amarah. Yesus berkata sesuatu yang radikal dalam Markus 11:25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, dan kamu menaruh dendam terhadap seseorang, ampunilah dia, supaya Bapamu yang di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Itu bukan saran sopan, itu hukum rohani. Pengampunan bukan pilihan. Jika kamu merindukan hadirat Allah, ini bukan soal apakah mereka pantas. Ini soal kamu menjadi bebas. Karena selama kamu memegang pelanggaran itu, selama itu pula kamu membangun tembok yang tidak akan dilintasi Roh Kudus. Kepahitan tidak melindungimu, ia memenjarakanmu, ia menyumbat aliran anugerah, ia membungkam bisikan roh, ia menginfeksi penyembahanmu, hubungan-hubunganmu, dan doa-doamu. Ibrani 12:15 memperingatkan kita supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan kerusuhan serta mencemari banyak orang. Akar itu seringkali dimulai kecil, sebuah ketersinggungan, pengkhianatan, atau penolakan. Tetapi jika dibiarkan, ia akan menggerogoti hidup rohanimu dari dalam keluar. Dan musuh mengetahui hal ini. Ia tidak selalu perlu mencobaimu dengan dosa besar. Terkadang yang ia butuhkan hanyalah membuatmu tetap marah sedikit lebih lama, tetap tersinggung satu hari lagi, karena ia tahu bahwa di tempat ketahitan tinggal, roh akan mundur. Namun inilah mujizatnya. Saat kamu memilih untuk mengampuni, bahkan dengan air mata, bahkan ketika lukanya masih dalam proses sembuh, Roh Kudus bergerak. Pengampunan adalah tanah yang kudus. Ia mematahkan rantai rohani. Ia membersihkan ruang di hatimu agar damai dapat mengalir. Ia membuka kembali langit di atas hidupmu. Kamu mungkin berkata, tetapi mereka tidak pernah meminta maaf. Dengarkan. Allah tidak pernah mengatakan mereka harus melakukannya. Pengampunan bukan rekonsiliasi. Pengampunan adalah pelepasan. Itu berkata, aku tidak akan membiarkan apa yang mereka lakukan menghalangiku dari apa yang Allah miliki. Jika kamu ingin menerima Roh Kudus, maka ampunilah. Sekalipun berantakan, sekalipun lambat, sekalipun harus mengampuni lagi besok, karena roh tidak akan tinggal di hati yang pahit, tetapi ia akan bergegas masuk ke hati yang remuk. Nomor 4, lepaskan kesombongan dan kebenaran diri. Kesombongan itu licik. Ia mengenakan pakaian religius. Ia bisa mengutip kitab suci. Ia melayani di gereja, bernyanyi di paduan suara, bahkan berkhotbah dari mimbar. Tetapi di balik semuanya, kesombongan berkata, "Aku baik-baik saja.
Aku tidak perlu pertolongan. Aku tidak perlu berubah. Dan itulah sikap hati yang ditentang oleh Roh Kudus. Yakobus 4:6 menyatakannya dengan jelas. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kamu tidak bisa menerima Roh Kudus sambil masih berusaha mengesankan Allah. Dia tidak mencari penampilan, dia mencari penyerahan. Dia tidak tertarik pada kekuatanmu, dia tertarik pada kelemahanmu. Kesombongan membangun citra kekudusan yang palsu. Ia mengenakan topeng. Ia berkata, "Lihat betapa rohaninya aku." Tetapi Roh Kudus tidak tertarik pada seberapa rohani kamu tampak. Ia tertarik pada seberapa berserahnya kamu sebenarnya. Dalam Lukas 18, Yesus menceritakan kisah dua orang yang pergi berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi yang mengucap syukur karena ia tidak seperti orang-orang berdosa lainnya. Yang lain adalah seorang pemungut cukai yang bahkan tidak berani menengadahkan kepala, tetapi memukul dadanya dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku." Dan Yesus berkata bahwa orang itulah yang rendah hati itu yang pulang sebagai orang yang dibenarkan. Mengapa? Karena kesombongan bermegah, tetapi kerendahan hati berdarah. Dan Allah selalu merespons hati yang berdarah. Roh Allah tidak bergerak melalui mereka yang merasa sudah beres. Ia bergerak melalui mereka yang mengakui, "Aku membutuhkanmu. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu. Aku tidak memiliki kekuatan, jawaban, atau kebenaran diri." Yesaya 57:15 berkata, "Aku berdiam di tempat tinggi dan kudus, dan juga bersama orang yang remuk dan rendah hati." Disitulah dia berdiam, bukan bersama yang merasa yatim diri, tetapi bersama yang hancur dan tertunduk. Kesombongan adalah dosa yang mula-mula, dosa yang menyebabkan iblis jatuh. Dosa itu masih menyebabkan banyak orang jatuh hari ini. Dan secara tragis, dosa itu membuat banyak orang Kristen tidak mengalami kepenuhan roh karena kita terlalu sibuk mencoba memperoleh apa yang hanya bisa diterima. Terlalu fokus pada citra sehingga tidak memberi ruang bagi keintiman. Terlalu yakin dengan teologi kita sehingga tidak menyadari bahwa kita kering secara rohani. Jika kamu ingin Roh Kudus memenuhi kamu, maka berlututlah, bukan hanya secara fisik, tetapi di dalam jiwamu. Letakkan gelar-gelarmu, pendapat-pendapatmu, resume religiusmu. Datanglah seperti anak kecil. Datanglah seperti pengemis. Datanglah dengan tangan kosong dan hati yang terbuka. Dan dia akan datang bukan karena kamu layak, tetapi karena kamu merendahkan diri di hadapannya. Dan roh bergegas masuk kemanapun kerendahan hati memberi ruang. Nomor 5, lepaskan keterikatan pada dunia. Jika kamu ingin dipenuhi Roh Kudus, maka kamu harus melepaskan hal-hal duniawi yang menguras lapar rohanimu. Kamu tidak bisa penuh roh dan penuh dunia pada saat yang sama. Kamu tidak bisa mengejar Allah dan mengejar kebisingan. Kamu tidak bisa merindukan suaranya dan memberi makan jiwamu dengan gangguan. Roh Kudus tidak turun di tempat berhala masih berdiri. Dan terlalu banyak orang percaya meminta lebih banyak dari Allah sambil tetap berpegang pada apa yang dia minta untuk dilepaskan. Yesus menjelaskannya dengan jelas dalam Matius 6:24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan walaupun uang adalah salah satu contoh, prinsipnya jauh lebih dalam. Apa yang sedang kamu layani? Apa yang memiliki perhatianmu? Untuk apa kamu berkorban? Ponselmu, karirmu, citramu, hubungan rahasia itu, kecanduan yang telah kamu yakinkan pada dirimu sendiri, tidak terlalu buruk. Dunia memiliki cara untuk membius jiwa kita. Itu tidak selalu datang dengan api dan belerang.
Kadang-kadang ia lambat dan halus. Sebuah kompromi di sini, sebuah distraksi di sana, penurunan standar karena semua orang juga melakukannya. Tetapi pada akhirnya, keterikatan duniawi itu mulai memberatkan. Dan kamu mulai bertanya-tanya, mengapa kamu tidak bisa mendengar Allah seperti dulu? Mengapa penyembahan terasa kering? Mengapa doa terasa jauh? Bukan karena Allah menjadi diam, melainkan karena kamu menaikkan volume dari segala sesuatu yang lain. Yohanes 1:2-15 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Ini bukan tentang kebencian, ini tentang kesetiaan. Ini tentang di mana hartamu berada. Roh Kudus tertarik kepada mereka yang dipisahkan, bukan karena mereka lebih baik daripada dunia, tetapi karena mereka telah dipanggil keluar darinya, dikuduskan, dipisahkan baginya. Ketika kamu berhenti menari dengan apa yang menajiskanmu, kamu memberi ruang bagi apa yang memuduskanmu. Ini tidak berarti kamu meninggalkan pekerjaanmu, tanggung jawabmu, atau hubungan-hubunganmu. Ini berarti kamu menata ulang tasihmu. Kamu memilih kemurnian daripada popularitas. Kamu memilih hadirat daripada kesenangan. Kamu berhenti memberi makan daging dan mulai memberi makan roh. Kamu berhenti mencari kepuasan dalam hal-hal yang fana dan sebaliknya membangun hidupmu di sekitar Dia yang kekal. Jadi, tanyakan pada dirimu hari ini, keterikatan duniawi apa yang sedang menguras apimu? Gangguan apa yang menghalangi devosimu? Roh Kudus mau, Dia dekat, tetapi Dia tidak akan bersaing. Letakkan itu, lepaskan itu. Karena apa yang ingin Dia berikan kepadamu jauh lebih besar daripada apapun yang kamu takutkan untuk dilepaskan. Nomor 6. Lepaskan keraguan dan ketakutan. Roh Kudus tidak bergerak dalam suasana ketakutan. Dia bergerak di tempat ada iman. Bukan iman yang sempurna, tetapi iman yang berserah. Hati yang berkata, "Sekalipun aku tidak mengerti, aku percaya kepadamu." Tetapi ketakutan melumpuhkan, keraguan mencekik, dan ketika kita membiarkan ketakutan memerintah dalam hidup kita menolak roh yang diutus untuk membuat kita berani. 2 Timotius 1:7 menyatakan, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Ketakutan yang kamu rasakan itu, suara yang mengatakan kamu tidak cukup baik, bahwa kamu tidak akan pernah dipenuhi roh, bahwa kamu tidak akan pernah menerobos, tidak akan pernah mendengar Allah, tidak akan pernah berjalan dalam kuasa. Itu bukan berasal dari Dia. Itu adalah kebohongan. Itu adalah serangan terhadap identitasmu, dan itu harus diruntuhkan jika kamu ingin berjalan dalam kepenuhan roh. Ketakutan berkata, "Bagaimana jika aku belum siap?" Iman berkata, "Allah, aku percaya Engkau akan mempersiapkanku." Keraguan berkata, "Bagaimana jika tidak terjadi apa-apa ketika aku meminta?" Iman berkata, "Sekalipun aku tidak merasakannya segera, aku percaya Engkau dekat." Ketika Petrus melangkah keluar dari perahu untuk berjalan di atas air menuju Yesus, ia melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan murid lainnya. Ia mempercayai firman Kristus lebih daripada keamanan badai. Dan selama matanya tertuju pada Yesus, ia berjalan dalam yang ajaib. Tetapi ketika ketakutan masuk, ketika ia melihat ombak alih-alih firman, ia mulai tenggelam. Dan hal yang sama terjadi pada kita ketika kita memusapkan mata pada keadaan, ketakutan, kegagalan masa lalu. Kita kehilangan pandangan akan kuasa yang memanggil kita maju.
Kamu mungkin takut bahwa jika kamu sungguh berserah, Allah akan mengubah rencanamu. Mungkin Dia akan melakukannya, tetapi apa yang Dia berikan akan lebih baik daripada apapun yang bisa kamu bangun. Kamu mungkin takut bahwa meminta Roh Kudus akan membuatmu rentan. Itu benar, tetapi justru dalam kerentanan itulah kuasanya menjadi sempurna. Kamu mungkin meragukan apakah roh itu benar-benar akan datang kepada orang sepertimu. Tetapi ingatlah, Dia datang kepada para nelayan, pemungut cukai, mantan pelacur, dan penganiaya jemaat. Dia datang kepada mereka, Dia akan datang kepadamu. Senjata terbesar musuh adalah ketakutan, karena ketakutan membuatmu tidak melangkah ke dalam siapa dirimu menurut Allah. Tetapi iman membuka pintu perjumpaan. Iman berkata, "Aku mungkin belum merasa siap, tetapi aku tersedia." Iman mengundang roh. Iman memberi ruang bagi mujizat. Dan iman adalah bahasa yang direspons oleh Roh Kudus. Jadi hari ini, lepaskan ketakutanmu. Letakkan keraguanmu. Gantikan dengan kepercayaan. Gantikan dengan penyembahan. Gantikan dengan doa yang berani yang berkata, "Roh Kudus, aku percaya Engkau ingin mengisi aku lebih daripada aku tahu bagaimana harus bertindak." Dan lihatlah, bagaimana benih iman yang kecil seperti biji sesawi itu menjadi pintu menuju api supranatural. Nomor 7, lepaskan hati yang terbagi. Ini mungkin yang paling sulit dari semuanya. Karena ini bukan tentang sesuatu yang kamu lakukan. Ini tentang siapa dirimu. Ini tentang hatimu. Dan banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan hati yang terbagi. Satu bagian berkata, "Tuhan, aku mengasihimu." Sementara bagian lain berbisik, "Tetapi aku juga ingin menyimpan ini untuk diriku sendiri." Satu bagian tersungkur dalam penyembahan. Bagian lain berpegang pada kenyamanan, pada kesombongan, pada rencana-rencana. Dan pembagian seperti itu, betapapun halusnya, memadamkan roh. Roh Kudus tidak datang untuk mengunjungi sebagian hidupmu. Dia datang untuk mengambil alih. Dia tidak puas menjadi tamu di satu ruangan, sementara kamu mengunci yang lain. Dia menginginkan akses ke semuanya. Yesus berkata dalam Lukas 10:27, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Bukan sebagian, bukan kebanyakan, tetapi segenap. Karena Allah tidak memurapi apa yang tidak dapat Dia miliki. Yakobus 1:8 memperingatkan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam segala jalannya. Ketidakstabilan itu tidak hanya membawa kebingungan, ia menghalangi aliran roh. Mengapa? Karena Roh Kudus itu satu tujuan. Dia terfokus, dia kudus, dia tidak bekerja dalam setengah penyerahan, setengah ketaatan, setengah iman. Dia merespons kesungguhan sepenuh hati. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Wahyu 3:16 bahwa Dia akan memuntahkan yang suam-suam kuku karena kamu tidak bisa sekaligus menyala dan dingin. Kamu entah berserah atau tidak. Namun begitu banyak dari kita mencoba bernegosiasi dengan Allah. "Tuhan, Engkau boleh memiliki area ini, tetapi biarkan aku menyimpan yang itu." Tetapi Roh Kudus tidak merespon negosiasi. Dia merespon penyerahan. Penyerahan total yang rela. Ketika kamu melepaskan hati yang terbagi, kamu berkata, "Allah, bukan kehendakku, bukan versiku tentang kekudusan, bukan waktuku, tetapi milikmu. Aku memberikan kunci ke setiap ruangan." Hati yang terbagi tidak dapat memikul bobot kemuliaan. Ia tidak dapat menampung api roh. Ia tidak dapat menopang kebangunan rohani. Tetapi hati yang utuh
gemetar, hancur dan berserah adalah mezbah tempat sorga turun. Jadi tanyakan pada dirimu sekarang, adakah bagian hidupku yang belum kuserahkan? Adakah pintu yang masih kututup? Kompromi yang kubenarkan? Garis yang kutolak untuk kulewati? Karena Allah tidak meminta kesempurnaan, Dia meminta segalanya. Dan ketika kamu memberi Dia segalanya, Dia memberi kamu dirinya. Kesimpulan, beri ruang bagi api. Sekarang setelah kamu mendengar 7 hal yang harus kamu lepaskan untuk menerima Roh Kudus, kamu mungkin merasa tersingkap, mungkin bahkan kewalahan. Dan itu tidak apa-apa, karena apa yang kamu rasakan bukanlah penghukuman, itu undangan. Itu bisikan lembut namun berkuasa dari Allah yang berkata, "Datanglah lebih dekat, masuklah lebih dalam, datanglah dengan kosong, dan aku akan mengisinya." Hadirat Roh Kudus tidak disediakan bagi segelintir orang. Ia tidak diperoleh melalui perilaku baik atau doa yang panjang. Ia diberikan dengan cuma-cuma kepada yang hancur, yang lapar, yang berserah. Tetapi ia memang menuntut sesuatu darimu. Ia menuntut hati yang telah dikosongkan dari berhala, dari kesombongan, dari kepahitan, dari kompromi. Ia menuntut kesediaan untuk berkata, "Tuhan, jika ada sesuatu di dalam diriku yang mendukakanmu, singkirkanlah. Jika ada sesuatu di dalam diriku yang menghalangimu, bakarlah habis. Aku menginginkan engkau lebih daripada kenyamanan." Roh Kudus tidak hanya membawa penghiburan, Dia membawa api. Dia tidak hanya berbisik, Dia menegur. Dia tidak hanya memberkati, Dia mengubahkan. Dan perubahan itu dimulai saat kamu melepaskan apa yang selama ini menahannya. Mungkin kamu telah kering, mungkin perjalananmu terasa hampa, mungkin kamu telah mengucapkan kata-kata, menyanyikan lagu-lagu, menjalani rutinitas. Tetapi jauh di dalam, kamu tahu ada lebih. Kamu benar, ada lebih. Dan pintu menuju yang lebih bukanlah usaha keras, itu penyerahan. Bukan penampilan, tetapi pertobatan. Bukan kendali, tetapi pelepasan. Dimanapun kamu berada sekarang, berhentilah sejenak. Jadikan ini pribadi. Ucapkan dengan suara keras, "Roh Kudus, aku menginginkanmu. Aku menyerahkan dosaku. Aku menyerahkan kendaliku. Aku menyerahkan luka-lukaku. Aku menyerahkan kesombonganku. Aku menyerahkan cengkeraman dunia atas diriku. Aku menyerahkan ketakutanku. Aku menyerahkan hatiku yang terbagi. Aku menyerahkan segalanya. Datanglah dan penuhilah aku." Dan Dia akan melakukannya, karena Dia telah menunggu bukan kesempurnaanmu, tetapi izin.